Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Gender dan Pembangunan ingin mempersembahkan sebuah film tentang kekerasan di lingkungan kampus. Selamat menyaksikan. Udah siap belum? Malik. Merah, kenalin teman gue Malik. Kenalin, gue Malik. Iya, kenal juga, gue Maira. Mai, lu lagi nyari buku apa? Enggak kok, ini lagi lihat-lihat doang. Mau ikut ke kantin nggak bareng gue? Buat ngobrol. Sorry, gue lagi sibuk. Mai, gue boleh deket nggak sama lo? Masih lagi? Maksudnya? Gue udah kasih tanda dari awal kalau gue nggak tertarik sama lo. Tapi kan gue pengen temenan doang. Tapi gue gak nyaman, Lik. Gue risih lo deket-deketin terus kayak gini. Gue salah apa sih sampai lu segitunya? Jujur aja ya, gue gak suka. Lo bukan tipe gue. Dan lo juga gak menarik, gak cocok sama gue. Gue kan cuman pengen kenal baik-baik. Tapi kenapa gue dipermaluin di depan teman-teman sih? Kalau gitu, gue bakal bikin malu dia juga. Kampus lu, Mai, gue bikin malu satu angkatan. Mai, udah lihat program matang belum? Emang kenapa? Ini kamu? Hah? Enggak, ini bukan aku. Bukan aku. Lihat grup dah. Kenapa? Itu Maira bukan sih? Jujur, ini beneran Maira? Gak tahu sih. Lu masih ada Tapi fotonya? iya deh. Gak ada lah. Jujur Nggak kasihan ada. sih. Iya, tapi fotonya udah disebar kemana-mana. Maira, tunggu. Lo tuh harus bilang sama seseorang. Lo gak bisa diem aja. Mau cerita ke siapa? Semuanya juga udah tahu. Tapi ini kan bukan salah lo. Ya mereka gak peduli itu mau salah siapa. Mai, Oh iya, mari silahkan masuk. Kalau boleh tahu, kamu ada masalah apa ya sampai datang ke sini? Jadi awalnya aku lagi di perpustakaan dan tiba-tiba datang cowok dan jujur aku nggak kenal itu siapa kak, dan tiba-tiba dia ngedeketin aku secara bisa dibilang intens. Terus aku risih dan tiba-tiba karena aku risih jadinya aku tolak, dan tiba-tiba muncul kayak gambar. Aku nggak tahu, nggak senonoh dari yang mungkin diedit pakai AI.
Dan aku takut, aku nggak tahu harus gimana. Kamu tenang dulu ya, kan ini bukan salah kamu. Nanti sekarang kita laporin dan lacak asal pesan ini dari mana. Oh, jadi kamu pelakunya? Iya Bu, saya yang menyebarkan foto tersebut dan membuat foto tersebut. Itu ada alasannya Bu. Kenapa? Saya dibikin malu oleh Maira di depan banyak mahasiswa. Tindakan kamu itu sudah melanggar aturan kampus dan pelanggaran hukum berat karena mencemarkan nama baik. Kamu akan saya beri sanksi, skors selama 2 semester, dan melakukan permintaan maaf terbuka, serta wajib mengikuti pembinaan. Oke, kalau begitu Bu, saya terima. Hari ini saya, Malik Gavinka Ahmad, memohon maaf kepada saudari Maira Dena Jastika karena telah melakukan kekerasan cyber kepada grup angkatan mahasiswa dan semuanya telah tersebar. Dengan ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dia ada di kampus lo. Itu semua karena beasiswa. Sejak teman lo itu ngelecehin dia, kampus tempat dia buktiin mimpi besarnya itu sekarang udah terlalu menakutkan buat dia datengin. Dia nggak bisa cerita ke bokapnya karena kondisi kesehatan bokapnya parah. Dia ngerasa hidupnya mentok, Nat. Mentok, sementok-mentoknya kayak nggak ngerti lagi mesti ngapain. Gue nggak bisa bayangin kalau misalnya Zana nggak datang ke sini. Enggak lah, Nat. Itu fitnah. Bilang fitnah tapi keringat udah siaga 1. Nat, gue cuman doang sama Zana. Itu pun karena Cuman doang? Apa yang lo lakuin ke Zana itu pelecehan, yuk? Dan lo udah ngancurin hidup dia. Gue tahu, tapi Lo gak mau ngaku? Gue tunggu lo didik anak. Nah, Rio cuma difitnah doang. Ya ujung-ujungnya Jana cuma pengen meras dia doang. Lo ngapain sih permasalahan ke dekanat? Percaya sama dia. Nat, kalau dekanat ngeliat anak-anak himpunan ada masalah, semua acara kita tahun ini bakal di-cancel. Terus sponsor mau diapain? Lo jangan mikir diri sendiri lah. Kalian yang mikirin diri sendiri. Zana juga anak mesin. Satu angkatan sama kita. Kita udah satu alma mater dari SMP. Nggak lucu banget ribut gara-gara gini doang. Kalau ini kejadian ke adek lu, gue siap ribut, Den. Kalau ini kejadian ke keluarga kalian, gue siap maju di barisan paling depan. Sekarang siapa yang mau dukung gue lawan si bajingan ini nih? Yang dukung gue angkat tangan. Gue bilang yang dukung gue angkat tangan. Udah, Nat. Terus tambah malu. Malu. Setiap hari pada pede nyanyi totalitas perjuangan. Makan tai. Kalian sama busuknya sama yang kalian demo. Seharusnya kalian yang malu. Bukan gua. Himpunan anjing. Ngebaca chat-chat yang Zana dapat. Isinya itu cuman cacian yang bilang dia pecun, binatang semua ada, Nathan. Berapa kali sih, Nat, gue harus bilang kalau jangan sebarin ini ke orang lain. Bokapnya aja nggak tahu masalah anaknya. Oke. Gue minta maaf. Gue kebawa emosi sama Rio kemarin. Dan Lo tahu nggak sih dengan lo kayak gini, lo ini memberikan alasan supaya dia itu tetap diem. Iya, gue tahu. Gue minta maaf, Re. Bilang ke gue siapa lagi yang tahu soal ini. Mudah-mudahan cuma saya. Bu Dewi. Nathan? Re, ini Bu Dewi. Wali kelas gue sama Zana. Dia bakal bantu kita buat bawa ini ke dekan. Boleh saya ketemu dengan Zana? Tapi Bu, sebelumnya Saya tahu.
Saya tidak akan memaksa. Biar saya antar, Bu. Bu, Zana. Kamu percayakan sama ibu? Cuman mesti lihat aturan-aturan juga. Oh iya, of course, of course. Oh iya, yuk. Let's go. Ayo, Zana. Timnya sudah diorganize ya. Karena setelah meeting ini, kita akan meeting dengan tim perpustakaan. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir tepat waktu. Sekarang silakan tunggu di luar, kecuali Zana. Supaya masalah ini bisa selesai dengan cepat, saya rasa ini bukan masalah yang perlu selesai dengan cepat, tetapi selesai dengan adil. Dan saya juga tidak melihat alasan kenapa kami dilarang mendampingi. Ya karena ini masalah personal dia dengan anak saya, Bu. Pak, di mata Zana anak bapak itu udah kayak monster. Masa kami mau biarin Zana sendirian? Bapak sendiri ada kepentingan apa di sini? Kamu nggak pantas ngomong dengan kelakuan seperti itu sama ketua prodi. Udah cukup. Tolong jangan jadikan ruangan ini seperti kandang sirkus. Sekarang keputusan ada di Zana. Siap ditinggal oleh mereka atau saya nggak akan proses laporan kamu. Kenapa semua di tangan Zana? Kami hanya minta transparansi, Maria. Bu Maria, tolong Ibu Dewi jaga sopan santun di ruang formal. Zana, sekarang keputusan ada di tangan kamu. Kita tidak punya waktu lama, Zana. Semua orang di sini punya urusan masing-masing. Saya waktu itu jadi volunteer baksos himpunan. Acaranya 3 hari 2 malam di Bogor. Saya habis keakraban dengan warga. Zana, mau kemana Zan? Kario, mau balik? Gue anterin ya. Gak usah kak, gue bisa pulang sendiri kok. Nggak apa-apa. Lagian juga kalau ada peserta yang kenapa-kenapa, yang disalahin pasti ketuanya. Ya udah deh. Lo udah punya pacar, Zan? Kenapa emang? Masa cewek seksi kayak kamu belum punya pacar? Lo mau ngapain sih? Hah? Jam berapa itu kejadiannya? Kenapa waktu itu kamu nggak teriak minta tolong? Saya... Kejadiannya 2 minggu yang lalu. Kenapa lapornya baru sekarang? Anjing! Hei! Kalau lo bilang siapa-siapa soal ini, hah? Gue bakal bilang bokap gue cabut beasiswa lo. Kamu punya saksi? Udah tahu pulang malam, kok pulang sendirian? Kamu waktu itu pakai baju apa? Atau kamu biasa keluyuran malam?
gue dicabut. Beasiswa lo dicabut. Antar sana pulang. Kekerasan seksual di kampus tidak selalu terjadi karena adanya hubungan atasan dan bawahan. Terkadang, pelakunya adalah teman kita sendiri. Orang yang setiap hari belajar bersama, bercanda bersama, bahkan dipercaya sebagai tempat berbagi cerita. Ketika batasan pribadi dianggap sebagai hal yang sepele dan persetujuan tidak lagi dihormati, ruang yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu berubah menjadi ruang yang menghadirkan rasa takut. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Muzakir, seorang dosen sosiologi Universitas Negeri Surabaya, adanya perbedaan pemahaman mahasiswa terhadap kekerasan seksual menunjukkan bahwa masih banyak perilaku yang dinormalisasi dalam kehidupan kampus, padahal telah melanggar hak dan martabat orang lain. Karena itu, menciptakan kampus yang aman bukan hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada keberanian setiap mahasiswa untuk menghormati sesama, berpihak kepada korban, dan tidak membiarkan kekerasan menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Pendapat lainnya tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus juga dikemukakan oleh salah satu dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta, yaitu Ibu Yuwanita Aprilandini. Gini, pelecehan seksual di kampus itu sudah terjadi lama ya Pak ya. Nah tetapi karena memang belum ada payung hukumnya. Selama ini kan undang-undang kekerasan seksual tarik ulur ya dalam pembahasannya ya di parlemen. Nah ketika sudah disahkan dan kemudian berwujud Permendikbud, ini kan langsung mengarah kepada kampus ya, perguruan tinggi negeri lah semua se-Indonesia ya, harus mengimplementasikan ya Permendikbud yang setelah ditetapkan atau misalnya dijadikan rujukan oleh Pak Nadiem Makarim. Nah di sini wajar yang tadinya kekerasan seksual itu latensi ya, tidak terekspos karena korban ini takut. Sekarang kan sudah ada payung hukumnya dan itu jelas ya. Nah memang sebaiknya sih dari Permendikbud ini, karena Permendikbud kan nasional ya, ada di tataran implementasi itu peraturan rektor Pak. Kami sendiri juga sedang menggodoknya yaitu Pertor ya, turunan dari Permendikbud 30, dan nanti harus ada langkah konkretnya yaitu crisis center ya gitu di masing-masing kampus. Jadi setiap delik aduan itu ya mungkin karena tidak ada selama ini salurannya gitu ya kan, misalnya saya korban pelecehan gitu ya, kekerasan seksual, saya harus kemana gitu kan di kampus, mengadunya ke siapa, institusinya apa, payung hukumnya apa. Nanti jangan-jangan apalagi ini yang melakukan kan sebenarnya dari statusnya lebih tinggi ya, ada beberapa kan staf bahkan dosen pembimbingnya. Nah ini nanti berbalik ke saya gitu loh, saya yang tadinya korban malah dipidanakan seperti itu. Nah, fenomenanya itu sebagai sebuah harassment, pelecehan dan juga kekerasan di kampus kan sudah ada, cuman memang tidak ada salurannya, tidak berani gitu ya. Nah ketika memang sudah ada banyak data dari kampus gitu kan, ini memang momentum yang baik menurut saya di tiap-tiap kampus perguruan tinggi negeri, tidak hanya di universitas yang ada kasus, justru kan maunya sebelum ada kasus ya gitu. Dan mungkin bisa terintegrasi karena crisis center yang ada selama ini kan tatap muka ya, konseling advokasi. Dengan adanya COVID-19 ini kami malah sedang membuat aplikasi delik aduannya gitu. Jadi kan mungkin tidak harus ketemu buka ya, tapi bisa melalui delik aduan nanti mana yang tidak lanjuti. Baik, Bu Yuwanita, ini kan pelecehan seksual seakan seperti fenomena gunung es. Nih pesan Anda untuk para korban yang diam harus seperti apa? Oke, kalau misalnya kita, terutama perempuan ya, karena ini kejadiannya kebanyakan atau mayoritas data-data ya yang masuk itu kan memang kaum perempuan, walaupun tidak menutup kemungkinan ada laki-laki. Jadi kaum perempuan ini harus terutama mahasiswi ya di kampus harus tahu bahwa kita sudah ada payung lindungan hukum gitu ya dengan Permendikbud itu, dan beberapa organisasi perempuan di kampus saya yakin pasti ada gitu ya, karena selama ini kan ada cuma tidak
secara eksplisit diformalkan gitu, tapi saya yakin ada. Nah, ini momentum yang baik untuk melakukan permintaan untuk membuka crisis center atau aplikasi delik aduan dan sebagainya, dan ini bisa kita kawal sih sampai tataran implementasi.